Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran Masjid Al-Huda, Desa Kalimas, Kecamatan Randu Dongkal, merawat keumatan dan kebangsaan dalam bingkai nasionalisme. Bapak Ibu warga masyarakat Randu Dongkal rahimakumullah. Tuku sandal bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai jamaah Randu Dongkal yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, silakan duduk dengan tenang. Banser duduk juga nggak apa-apa, nggak harus berdiri. Ingatlah, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ibu-ibu agak mundur dikit nggak apa-apa Bu, nyuwun sewu. Matur nuwun. Minum kopi di tengah ladang. Di tengah ladang ada kali. Wahai Bupati, pantesan jalannya berlubang, uang-uangnya dikorupsi. Saya sudah ngomong tentang jalan berlubang, saya minta untuk didandani sudah setahun yang lalu, Pak. Kalau Bapak-Bapak ingat saya pengajian, saya sampaikan. Itulah bedanya Jakarta dengan Pemalang. Pemalang banyak jalan berlubang, sementara Jakarta banyak lubang berjalan. Tapi kita syukuri malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah di tempat yang begitu sempit, sehingga berdesak-desakan, tapi yakinlah semangat Bapak Ibu insya Allah menjadi wasilah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, hanya orang yang baik yang mau bertemu dengan orang yang baik di tempat yang baik, insya Allah selesai acara semuanya menjadi baik. Yang namanya minyak itu tidak mungkin bisa bersatu dengan air. Walaupun ditaruh di gelas yang sama, tetap saja dia akan berpisah antara minyak dengan air. Demikian juga keburukan dengan kebatilan, tidak mungkin menjadi satu. Yang hak tetaplah hak dan yang batil tetaplah batil. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Maka dikatakan oleh Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Yang halal akan membawa kebaikan, yang haram akan membawa keburukan. Anda jadi pegawai, jadi polisi, jadi pegawai negeri, jadi lurah, selama mendapatkan yang halal, selamat. Tetapi Anda jadi pejabat mendapatkan sesuatu yang tidak halal, pasti tidak selamat.
Contone bupatimu. Saya itu dari dulu Pak mengkritik pejabat-pejabat di daerah yang macam-macam. Makanya ketika saya naik mobil, supir saya bilang, "Abah, ini jalannya rusak, yang rusak itu truk, yang rusak itu mobil-mobil besar." Saya jawab, "Anda salah. Yang rusak jalan itu bukan truk, yang rusak jalan itu bukan tronton, tapi yang rusak jalan itu mobil mewah." Kenapa? Karena uang yang seharusnya dibuat untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Ngoten Pak Kiai nggih. Ora ana subro. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak boleh kita berhenti untuk menjadi orang baik. Sampai sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau ketika ditanya makna hijrah, apa itu hijrah? Beliau mengatakan, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Yang namanya hijrah itu apa? Orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya jadi pejabat itu harus menerangkan, bukan menggelapkan. Betul? Yang namanya pejabat harus menerangi, orang metengi. Itulah bedanya wong lanang karo tiang listrik. Lah tiang listrik niku madangi, wong lanang metengi. Sing cengengesan apa biasa metengi? Pak Lurah niku. Oh, kok jenggotmu mung telu to Pak Lurah? Ini soundnya tadi pakai settingan yang awal tadi loh Mas. Tadi udah bagus banget, nggak usah duda adik. Mana tukang soundnya? Tukang sound. Mau pertama aku pas salamu enak banget, tanganmu gratil wae kok ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, maka apa? Hidup itu kan pilihannya cuma dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah dinamis, yang kedua statis. Kalau Anda belajar kitab Alfiyah, di situ disebutkan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Yang namanya isim itu cuma ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Dan yang perlu diingat, zaman setiap saat selalu berubah. Tantangan zaman semakin kuat. Tantangan zaman semakin banyak. Hidup semakin banyak rintangan. Semakin banyak cobaan. Pak Camat, kenapa cobaan itu banyak? Karena kalau sedikit namanya cobain. Kenapa hidup penuh rintangan? Karena kalau banyak rantangan namanya prasmanan. Kalau banyak saweran namanya dangdutan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Makanya hidup ini pasti banyak cobaan dan ujian. Bukankah kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimanapun Bapak Ibu, emas tetap berbeda yang asli dengan yang imitasi. Maka kemudian apa? Di mana posisi kita? Jadilah yang asli. Itulah kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Maka nyuwun sewu, dadi lurah ya dadi lurah sing apik. Dadi polisi ya dadi polisi sing apik. Dadi camat ya dadi camat sing apik. Betul? Dadi lurah sing apik. Tak kandhani Pak Lurah, di mana-mana ada lurah ditangkap polisi, itu penyakitnya cuman satu. Nopo? Nguntal dana desa. Maka jenengan tak dongake muga-muga orang nguntal dana desa. Kalau kemudian Allah itu sudah berkehendak, Allah gampang mengangkat derajatnya orang biasa menjadi mulia. Yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi orang hormat dan mulia. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Allah sangat mungkin menjatuhkan dan menghinakan orang yang punya pangkat dan kuasa. Coba bulan ini kita dipertontonkan dengan dua keadaan. Yang pertama, anak kecil, pengamen dari Banyuwangi. Namanya siapa? Farel Prayoga. Tanpa diduga, tanpa disangka, tanpa dinyana, diundang presiden ke istana.
Hanya dalam waktu 5 menit orang se-Indonesia nonton Farel Prayoga. Dan apa yang terjadi? Allah mengangkat derajatnya. Tapi di satu sisi ada orang yang punya kuasa, punya pangkat, punya jabat, bintang 2. Begitu Allah mengendaki, hancur sehancur-hancurnya. Dipecat dengan tidak hormat. Kebetulan ketua komite sidang etiknya sahabat saya, Pak Kombes Komjen Ahmad Doviri. Orang yang punya pangkat, kuasa, bintang 2, punya segalanya, seolah-olah dia punya segalanya. Allah hinakan sehina-hinanya. Milo Pak Kapolsek, mendingan pangkatmu AKP tapi selamat daripada bintang 2 gaweane mateni wong. Betul? Makanya dinikmati saja Pak Kapolsek, ora usah terlalu cepet. Wong niku lak terlalu cepet, biasanya tibone ya cepet. Nggih napa mboten? Mila lak ngomong ora usah terlalu dhuwur, ndak cangkemmu kesampluk pesawat. Jadi biasa-biasa mawon. Tapi mohon maaf, kita sebagai penonton Bapak Ibu, tolong komentar yang fair. Saya kemarin malu lihat TikTok, ada polisi olahraga pagi-pagi berombongan. Bapak-bapak di pinggir jalan teriak-teriak, sambo, sambo, sambo. Kasihan, wong tidak semua orang seperti Sambo. Itu kan oknum. Masih banyak polisi yang bagus. Saya punya banyak kawan-kawan jenderal yang bagus. Saya punya teman polisi yang bagus. Kalau Pak Kapolsek pangkatnya apa Pak Kapolsek? AKP, Ajun Komisaris Polisi. Gus Miftah AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Menang aku dan. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Napa Bapak Ibu? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memberikan kuasa kepada siapa yang dikehendaki dan Allah akan mencabut kuasa bagi siapapun yang Allah kehendaki. Coba kita lihat cerita sejarah bagaimana orang miskin menjadi kaya. Contohnya siapa? Sa'labah, sahabat Nabi. Miskin jadi kaya. Tapi kalau Anda jadi orang kaya macam-macam, ingat dalam sejarah juga ada cerita orang kaya jatuh terhina. Siapa? Qorun. Anda hari ini yang merasa menjadi orang kecil, santai mawon Bu. Dulu ada orang biasa menjadi raja. Siapa? Daud. Tapi kalau Anda hari ini punya kuasa, Anda sombong. Dulu juga ada orang yang berkuasa jatuh hina. Siapa? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, gak punya suami, gak punya pacar, gak punya pasangan, hamil. Siapa? Maryam. Hamil atas kuasa Allah. Tapi saya pesan sama ibu-ibu radu dongkal, please anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Gue malah ngomong karo Pak Camat, Pak Camat, anakku kaya Maryam. Lah, niku diuntal codot. Coba Mas, yang soundnya ke arah sana sama ke arah sana ini suaranya kurang pas. Jadi masuknya ke telinga itu kurang kurang nyaman. Coba didandani le. Tak dongake soundmu dadi sound sing paling gede. Sak RT. Iki wong nang ngarep dhewe kaosan biru lemune ya Allah. Sawak kok weteng kabeh to yu. Kayak kemayune ketemu aku malah mwah. Kan aku jadi gimana? Ngapunten Pak Camat, tangan kula niku kula buntel hansaplas. Mau kula ngaji teng Kendal niku dicewakari jamaah. Nyakar, nyewel, jetot, bokong ditarik, rambut dijambak. Ana wong wedok moro-moro nyekel kula ndemok susuku set. Arep tak bales wedok, lah cilaka ta. Karena janda-janda itu gemes melihat aku. Rupamu. Napa Bu? Emang lah kurang aja toh. Iki karo kiai gemes iki kepiye to yu. Napa Bu? Oh niki nggih rondo kabeh. Ya Allah.
Ternyata aku dikepung janda. Tapi janda yang di atas sudah expired. Sudah tua-tua. Moga-moga para janda sami bungah nggih. Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk dirabi. Ya tapi aku kalau sama janda tua kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Pak Camat ki penting aja gede-gede. Kayak aku ngene iki lho. Ana penelitian teng rumah sakit Yogya, wong lanang wetenge gede biasane manuke cilik. Lah. Pengalaman matamu pengalaman itu. Malah batin jangan-jangan Pak Camat manuke cilik kurang ajar nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Ben semangat ngopi riyen Pak Camat nggih. Pak Camat monggo ngopi. Oh, mung siji kopi ini Pak Camat. Maklum panitiane kere Pak Camat. Subhanallah, sangit pahit. Nyawa tak kejeduk we. Sing diwene rondone sing nangkap sing lanang. Oh, tangan copet iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, berusahalah walaupun kita belum baik, berusahalah untuk menjadi baik. Soalnya barang niku yen apik mesti regane larang. Sepun to delok mawon. Mobil apik regane larang Pak Lurah. Motor apik regane larang. Ayo, lah tuku jeruk sing apik napa jeruk sing elek? Sing apik. Aku nyekel jeruk tanganmu ngene-ngene iki ngopo? Ini ada anggur, ada apel, mbak-mbak, ibu-ibu pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Ya. Kok iso payah iki lho. Ngelok ke kiai payah iki. Iki mesti bojone cepet mati wong iki. Lah kepiye karo kiai ngayal napa meneh karo bojone Pak niki lho. Masyaallah. Napa jenengan ngesir wong mburi kula? Iya. Mbah sinten namine? Haji Husain. Umure pinten Pak Haji? 92, Masya Allah. Wow. Tasik ada bojo? Wah. Tasik ngeten nggih. Tangane tasik kok piye? Tasik ngeten tasik. Subhanallah, kula iki lak ndelok wong umure dawa ahli ibadah ngoten niku kula ngiri. Dongake Gus Miftah panjang umur kaya Pak Husain nggih. Amin. Tasik saged dahar daging mendo. Sate tasik saged. Tasik. Lak loro mangan sate mari. Memang benar, sate itu tidak ada efek samping tapi efek depan. Mila kula seneng sanggon-gon pengajian merah putih jejer bareng bendera Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena selama ini yang paling konsisten mengawal NKRI adalah Nahdlatul. Mila sing nganggo peci NU tak dongake mlebu surga. Oh Pak Lurah. Sing nganggo peci NU mlebu surga. Pecine. Oh iki yo aja ansor iki. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita hidup di satu negara Bapak Ibu, ini hari ini satu negara salah satu macannya Asia niku Indonesia. Kula wene gambaran supaya kita bersyukur dan menjaga Indonesia. Malaysia 10 tahun yang lalu itu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Anda tahu hari ini Malaysia bangkrut Pak Camat, nggak kuat bayar utang. Mereka utangnya banyak, jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia. Indonesia padha duwe utang, tetapi masih mampu untuk membayar. Sing cilaka niku duwe utang ora kuat bayar. Mila jenengan nyuwun sewu,
Saurunge ngomongke negara, urip niku digawe santai mawon. Pilihane urip jenengan niku ana loro, siji sumaker, loro kirmasu. Napa bedane? Sumaker sugih macak kere, sing nomor loro kirmasu, kere macak sugih. Kula tak takon, kira-kira wong Randu Nunggal anak buah Pak Lurah niki kathah sing sumaker napa kirmasu? Sugih macak kere napa kere macak sugih? Oi, jawaban. Kira-kira tiang Randu Nunggal kathah sing sugih macak kere napa kere macak sugih? Rata-rata kere macak sugih. Gila sini panggung sugih-sugih ketok iki. Ini ibuke luar biasa. Wonge tuwa, bajune putih, tase pink. Bojone jenengan kok cekel-cekelan? Oh, Mbah. Yang menjadi persoalan itu napa? Kere macak sugih. Kayak Pak Kapolsek kula kandhani. Wingi teng DPR Pak Kapolri dikritik gara-gara napa? Gaya hidup anggota polisi di daerah sok sugih. Dipamer-pamerke. Pak Kapolsek tak kandhani. Kekayaan itu seperti celana dalam. Boleh dimiliki tapi nggak usah dipamerkan. Rungokno kuwi Gus Miftah. Kula ulangi. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dimiliki tapi nggak usah dipamerkan. Lah jenengan pamer celana dalam kelasnya mung kaya Superman. Superman kae goblok, napa? Nganggo sempak ning jaba. Luwih goblok meneh, badane gede, awake gede, bajune es. Lah kudune awake gede bajune napa? XL. Kowe awake gede bajune S. Sing paling goblok sinten? Jenengan. Ngerti wong goblok ngopo mok tonton. Jadi wong urip niku lak kula luwih seneng luwih seneng sumaker, sugih macak kere daripada kirmasu kere macak sugih. Kula wengi dikritik, kula ngomong ngoten kali kanca-kanca Gus Kiai. Halah, Gus Miftah iki penampilannya mewah. Loh, aku aja mak banding-bandingke. Umpamane Gus Miftah mau bandingke karo takmire Kiai ini Masjid Al Huda. Endi takmire? Oh, jenengan takmir to, Pak? Walah, pantesan rupanya kaya beduk. Pak Kiai ku nih. Ya nyuwun sewu. Kula mbiyen dibanding-bandingke. Dene Gus Miftah penampilannya mewah. Kula jawab. Soalnya napa? Jamaah yang saya hadapi berbeda dengan jamaah Pak Takmir hadapi di sini. Kula niku duwe pengajian kumpulan kanca-kanca artis Bapak Ibu. Nyuwun sewu, sing melu ngaji kula sinten? Atta Aurel, Lesti Bilar, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Deddy Corbuzier, bahkan para janda, Nikita Mirzani, Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, dan yang paling baru idolane Pak Camat, Lucinta Luna. Umpama kula ngadepi kanca-kanca artis niku, penampilan kula kaya Mbah Mudin, Mbah kaum desa. Kira-kira kula dinyek napa mboten? Dinyek. Mila penampilan saya di hadapan mereka, Bu, harus gagah. Karena saya punya prinsip. Kalau hanya gara-gara pakaian dan atribut yang kamu gunakan, Islam dan dakwahmu dihina, maka menggunakan pakaian dan atribut mahal hukumnya wajib. Aja dipadake karo Mbah Mudine mriki. Sing mriki sing ngurusi wong mati namine napa? Lebih. Aja mak banding-bandinge karo lebih. Wong amplope ya beda, Je. Lah wong kula ngaji ketemune silit British. Apa kuwi jenenge?
Kalau kan acara-acara sing sering kula isi teng Jakarta niku anten infotainment kaya selebrita, hot kiss gitu. Hot celebrities. Terus teng RCTI niku, sing teng RCTI silet niku lho. Alah wong tua yo nonton lagi kok yo ngerti lho. Pak Tamir njaluk kipas, Pak Tamir panas lho. Malah dienggo dhewe kipase goblok panitia niki lho. Kene lho kipase iki malah mau nggo dhewe. Kan aku sumuk. Kurang ajar, tak sebuli Pak. Emangnya aku cowok apaan? Tak sebuli. Ayo le, Caca Hadroh Al-Munsidin, nggak nyanyi le ya. Insyaallah rasa oke le, 5 album ya. Merongos le. Begitu ada kipas anginnya, tidak ada colokannya. Yo ora ngarep raiku, Pak. Yo masuk angin raiku. Lah mosok ngipasi disentorke raine kiai lho. Ngumenyek tak mirei. Balas dendam dia sama aku. Mosok yo ning raiku, Bro. Angel. Oh tenan. Kok geting aku. Ketoke apa meneh kae? Ketoke sing ngangkat kipas angin muridnya Samsudin iki. Ngene. Tak ajari. Kowe ngaji, aku ngurusi kipas angin ngene. Entar, iya ora colokane colokke matamu ya ora apa-apa. Kayak ibu-ibu protes, kipas anginnya nutupi. Ibu-ibu nyuwun sewu, yang kesana soundnya pun jelas ya. Oh, ora krungu, kula soalnya ngerti. Lak kula ngomong kono ora respon, berarti kono ora krungu. Padha, niki sing krungu namung mriki tok, Pak. Mila kula kan mau batin, kula ngomong kono ora respon. Soalnya sing kanan karo kiri niki ora krungu. Sing krungu mung mriki tok. Nggih napa mboten? Aku ra iso mau apusi le. Malah ngongkon ngadeg, sing salah ki sono ora kiyaine, Cuk. Kayak piye, Je? Wong sing ora krungu sono kon sing ngadeg kiyaine iki lho. Coba sekarang saya mau tanya, ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri ini. Jadi kula kan mangki batin kok kula ngomong kono ora respon, kuwi berarti ora krungu. Sing rodok cetha namung mriki tok, mriko ora cetha. Ayo kipas angine. Engko lak kipas anginmu ora murup, rondone nyebuli aku. Wis le ya, ben karo ndandani son sebelah kono ade selawatan dhisik le ya. Ngersake lagu napa? Ngono le, Mas mang apa-apa iki ben nutupi lah. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kersa selawatan. Ngersake lagu napa? Jaka tingkir ngombe dawet, ratau dikir endase mumet. Ngombe dawet dicampur degan daripada mumet, ayo solawatan. Ya wis. Aku ingin takoni le, Gus, pandangan Gus lagu Joko Tingkir gimana? Menurut saya tidak apa-apa. Gara-gara ono lagu Joko Tingkir, saiki malah wong penasaran karo Joko Tingkir. Akhirnya wong ngerti lah Joko Tingkir kuwi wali. Sadurunge ora digagas. Gara-gara ono lagu Joko Tingkir, wong saiki goleki ngerti sapa Joko Tingkir. Mila biasa-biasa mawon. Itu kan menghina Joko Tingkir. Apa bentuknya? Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir meh ngombe dawet, degan, kopi, es teh mbok yo men. Nggih napa mboten?
Ayo ora apa-apa kok kan yo haus. Lah daripada iki aku njaluk degan diwenehi kambil, goblok iki lho. Ya wis, melu-melu barang tak mire iki. Ya Allah, ya Allah. Kenapa, Bu? Sore-sore masak rempelo ati, mak bedundung ana wong edan. Wis tak tresnani setengah mati, jebul kowe main wedokan. Rungokke Pak Camat. Mancing undur-undur oleh 10, melayu ngalor kolore pedhot. Sapa sing nandur bakale ngunduh-ngunduh ora nandur jenenge codot. Selawatan Pak Camat yo. Pak Camat ngersake napa lagu Joko Tingkir nggih? Ini saiki tak ganti Pak Camat. Desa napa niku Pak Tamir? Kalimas. Desa Kalimas ngundang Gus Miftah. Ngose! Urung. Desa Kalimas ngundang Gus Miftah. Pak Camat lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik senajan gagah manuke. Ayo berua. Jangan memang Pemalang, kayak berua. Ya ini weru ya, kan wetenge gede. Wetenge gede manuke cilik. Lah bocah-bocah hadrah iki beda, bocah hadrah iki. Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan kula nikah, pacar mawon kula dereng. Antele. Kowe rasa galau, biasa wae. Kowe malah galau. Tuku bawang kleru mrica, kebacut sayang mung dianggep. Pemalang kaline budak sing disayang matane. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh. Ibu-ibu yang ngersake. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae. Ana kuwaci, mangan kuwaci disampur bakso. Ana polisi jenenge. Ana bakso tumpake becak gara-gara sambo polisi rusak. Muga-muga Pak polisi ini kuat nggih. Tentarane kuat, kabeh kuat. Rasa melu-melu, kowe malah tak komentar. Ana polisi, nembak polisi, ning omahe polisi, ditangkap polisi, diperiksa polisi. Sing mumet ndase polisi umpamane. Pun dongake mawon muga-muga kuat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna بالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di tengah kali.
Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sungguh indahnya tinggal di desa, airnya jernih luar biasa. Kemerdekaan berkah yang kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa. Pengorbanan pahlawan bangsa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga. Wus masyhur ing Nuswantara, dadi wali yo dadi raja. Dadi wali yo dadi raja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Legendane Joko Tingkir, Joko gagah sregep dikir. Statuse yatim piatu, bisa sukses krana mituhu. Bisa sukses krana mituhu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ngabdine ing Demak Bintara, banjur terus dadi raja. Misine nyebarke agama, agama Islam, agama mulya. Agama Islam, agama mulya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur. Joko Tingkir pangkate dhuwur. Muga kita ketularan makmur. Muga kita ketularan makmur. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala
salamullah ala toha Salatullah salamullah ala yasin ala yasin sing banter pesan meneh Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Mangan bandeng karo roti goreng peyek neng tengah wajan bojo ganteng larakno ati enak bojo elek tangga gak doyan. Tangga elek bojo gak doyan. Sapa sing arep nguntal bojo elek? Tapi elek nopo ganteng niku kabeh anugrah. Duwe bojo ayu alhamdulillah betah ning omah. Oh, bojo elek alhamdulillah ora diungkal codot. Santai mawon. Betul Pak Camat? Pak Camat bojone ayu. Ayo. Bocah hadroh ya biasa wae le. Lak rumangsa rupamu elek, belajar karo anake Nabi Adam. Nabi Adam kae lah anake ganteng malah sing wedok elek. Lak sing lanang rupane elek sing wedok ayu. Kan bocah hadroh rupane elek. Ha ta? Insyaallah sesuk bojomu remuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa ya bisik-bisik baik ya. Ana wong ngaji malah pacaran kayak gini. Kan aku jadi ingin. Napa? Berdiri. Untukmu apa sih yang enggak? Diluk meneh cerewet Pak Camat. Begitu kalau ngadeg, buka kacamata nih. Sorry, mataku terlalu indah untuk dinikmati. Aku buka kacamata rondo pingsan tak kandhani. Tukang syuting ngereng ngadeg wae. Pon ketok. Kan kacamata buka. Aku lungguh wis ngadeg. Begitu ngadeg kacamata buka. Begitu kacamata buka, sarungnya buka. Emangnya aku cowok apaan? Aku buka kacamata rondo pingsan tak kandhani. Coba dong. Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sesuai dengan tema kita hari ini, merawat keumatan dan kebangsaan dalam bingkai nasionalisme. Menengah. Pemdes Kalimas, TPG Al-Huda, Karang Taruna Kalimas, PRNU Kalimas, PACGP Ansor Radu Dongkal, Satkodio Radu Dongkal. Kuwi nemplek kene kono do urunan apa ora? Apa Bu? Aku rasa ngomong urunan ra apa, aku wis biasa. Sangone akeh biasa. Lah ning Radu Dongkal istimewa, murah dinyang. Kula cerita, tanggal 10 Juni pas sedone Mbah Dim Yati Rais niku kula diundang kali Presiden Jokowi ngaji teng JCC Jakarta. Karo pas pampres kula diwenehi waktu 8 menit berbicara ekonomi berkah bangsa Indonesia. Ngaji 8 menit, Pak. Mulih aku disangoni 150 juta. Lah ning Kalimas tapi ya nggak masalah, ini semua saya niatkan karena cinta. Karena cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakannya.
Ora percaya jajalan mat. Wetenge aja gede-gede Pak Camat. Wetenge gede manuke api. Kula mbiyen Mas Camat, kursi niki kebak. Bobot kula mbiyen 108 kilo. Saniki 73 kilo. Resepnya napa? Siji kula mboten mangan sego. Nomor loro, kula napa sak nggon-nggon ngombe kopi pahit. Kopi niku sing galak mboten kopine, tapi gulane. Kopi pahit itu bagus untuk pencernaan Pak Samad. Kalau kopi manis itu nyuwun sewu, penyebab gula kegemukan. Dan kopi ini bagus untuk pencernaan tapi nggak bagus untuk mata. Ora percaya tak siram kiraimu. Nomor telu lah kula ngombe kopi biasanya kula Fatihai. Lah Fatihah niku fungsine kata Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek. Jenengan ono kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Lah ping 100 sih. Apa maning? Mereka naksiri nyongek. Malah keplak-keplakan karo kiye. Pak Tamir masih punya istri? Oh masih, alhamdulillah. Oh cucu, mbah umurnya berapa? Oh 70. Kok wong kene awet ya orang mati-mati. 90, 70 keren loh Mas, tenang. Bu siapa namanya? Hajah Istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kita doakan Hajah Istiqomah panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Hajah Istiqomah hidup sendiri. Jadi gaul temen wong tua, tasnya pink. Isinya apa ya? Isinya apa? Duitnya langka. Oh, rahasia. Arta wenehi larang di duit. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa kita harus bersyukur tinggal di negara yang namanya Indonesia? Wow pun saya contohkan, Malaysia yang dulu lebih kaya dibandingkan kita Pak Lurah, hari ini mereka bangkrut. Coba Anda lihat keadaan bangsa kita hari ini, nyuwun sewu. Begitu tahun 2020 akhir, kena Covid, pemerintah paling bertanggung jawab. Melalui camat lurah, pemerintah memberikan BLT, bantuan langsung telas. Telung atas sewu. Ya, bantuan langsung telas. Bablas. Kalau ada BLT yang paling pusing siapa Bapak Ibu? Lurahnya. Begitu banyak tuduhan ke lurah. BLT paling yang dikasih Pak Lurah cuma saudara-saudaranya sendiri. Gimana lagi? Apakah itu betul? Cangkeme, yora ya. Masa ke temen lurah? Pokoknya dari lurah ke repot Pak Lurah. Berprestasi nggak pernah dipuji, salah siap-siap dicaci maki. Lalu lucu nih warga Kalimas, BLT untuk orang miskin. Semua masyarakat ngaku miskin. Nah, lurahnya benar. Tak balik Pak Lurah sekarang. BLT untuk orang miskin, sing duwe mobil yo ngaku miskin. Sing duwe motor ngaku miskin. Iki wonge ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya kuning insya Allah lebih parah.
Muncul lagi untuk pengusaha kecil, BLT untuk UMKM. Wong Kalimas yang ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul sama pemerintah, Pak pemerintah tolong ada BLT lagi. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Kalimas ngaku gila? Nah, BLT masuk Indonesia. Begitu ada nyuwun sewu, ada COVID, orang teriak-teriak minta vaksin. Pemerintah usaha vaksin, betul? Begitu ada vaksin tetap cerewet. Vaksin itu haram, mengandung babi, ada chipnya, bahaya. Nanti kita datanya kalau dimasukin vaksin, kita ada chipnya, diawasi sama Amerika. Gek kowe iki sapa? Tukang macul ki sing diawasi yo apane? Ora cancor, fitnahnya ke pemerintah. Katanya dipasang chip. Gek kowe iki tukang macul nimpal teletong. Karo wong Amerika sing dicuri datane apane? Itu haram. Harus sertifikasi halal melalui Majelis Ulama Indonesia. Vaksin disertifikasi halal. Begitu halal, tasik cerewet maning. Kudune presidennya sontek dhisik dhewe. Pak Jokowi mau. Oke, saya presiden sontek pertama kali. Sing cerewet ngomong maning. Siar ke TV, siaran langsung, live, presidennya mau. Kudu siarkan langsung, mosok sing siaran langsung YouTube Gus Miftah terus. Akhirnya presidennya mau disuntik siaran langsung. Begitu siaran langsung masih cerewet. Jangan-jangan diedit, jangan-jangan yang disuntikkan bukan vaksin seperti yang lainnya. Ya Allah, cerewet terus. Tapi lucunya apa? Begitu ada BLT antri dhisik dewek. Nggih napa mboten? Jadi salah terus. Nah Bapak Ibu, coba sekarang Anda lihat. Berkat kerjasama kepolisian, TNI, pemerintah, kita hari ini sudah bisa buka masker pengajian. Pak Camat nggak pakai masker kayak saya, karena wis vaksin 1, 2 bahkan booster Pak Camat ya. Sing prokes bapak-bapak iki ya, prokes. Bukan karena takut corona, merongos. Enggak, saya pengen ngawali keumatan kebangsaan kita dengan yang realistis mawon. Bahwa kenapa kita harus bangga dengan bangsa ini. Kecangkem sing lemu ngapa ya? Masa malah bisik-bisik, Kiai ini ganteng temen. Apa? Oh, kayak bakul buah. Pantesan bokong gede kayak melon. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau toh ada kekurangan lumrah. Manusia biasa, semua orang punya kekurangan. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Susuk ya. Ini ngapa maning? Itulah beda, Cahadroh tak kandani. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Jur. Kalau tak ada kekurangan lumrah, biasa mawon. Covid Indonesia itu kan antik Pak. Muncul varian pertama Delta, langka masker. Kelingan mboten? Muncul bar Delta ini kono apa? Alpha, langka oksigen. Terakhir varian apa? Omikron, langka minyak goreng. Satu-satunya Covid sing nguntal minyak goreng niku namung teng Indonesia. Ya Pak Camat ya. Pas Omikron apa Pak Camat?
Minyak goreng. Wah, ada isu lagi. Kalau takoni Gus, Omikron tuh COVID jenis kelamin laki-laki apa perempuan? Saya jawab, perempuan. Omikron. Kalau cowok, Abikron. Nah, hari ini terbukti negara-negara di dunia bangkrut gara-gara COVID. Kita masih bisa eksis. Artinya apa? Ini semua karena bangsa kita ini bangsa kuat, bangsa besar. Kenapa kita nggak bangga, Pak? Makanya kemarin tagline 17-an itu apa, Pak Camat? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maksud saya apa? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mencintai bangsanya. Buktinya apa? Nabi Muhammad peristiwa hijrah, sebelum peristiwa itu terjadi beliau bermukim di kota Mekah. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke Madinah. Bukan berarti kalah apalagi nyerah, tapi nyusun strategi baru. Makanya hijrah itu berangkat dari sebuah semangat. Yang saya sampaikan bukan masalah peristiwa hijrahnya. Begitu sampai kota Madinah, Kanjeng Nabi angkat tangan. Tak dongake, kula nembe mulih kaji nih. Semoga orang Kalimas, Randu, Dongkal segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah. Lawang cangkeme dong rampung kok Pak Camat wis amin. Aja kesusu mati Pak Camat. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Amin. Segera dipanggil oleh Allah. Amin. Sing lemu ya amin. Lemu aja matiin disit. Mbah lebih bopongnya kabotan ya. Sampai kota Madinah, Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangan. Apa yang beliau sampaikan kepada Allah? Beliau berdoa sangat indah, Pak. Nopo dongoni? Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asad. Ya Allah ya Rob, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, bahkan lebih dahsyat daripada itu ya Allah. Pertanyaannya ngeten, kenapa Nabi Muhammad mencintai Mekah Madinah tanah Arab? Jawabannya gampang Cak Ansor. Karena Nabi Muhammad lahir di Mekah, nyuwun sewu, lahir di tanah Arab, tumbuh berkembang di tanah Arab, hidup di tanah Arab, berjuang di tanah Arab, meninggal dikuburkan di tanah Arab. Itulah alasan Nabi Muhammad mencintai tanah Arab. Sekarang awake dewek, Pak Haji Saifuddin, Haja Istiqomah, mereka arane siapa? Oh Busro lana nilnal munah. Pak Busro nganggo kalung. Arane nggone inyong sing nganggo kalung ki hewan korban. Takmir. Saya yakin Pak Busro ini orang baik. Betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Busro jangan dikubur sebelum mati, oke? Lu kan bener, jangan dikubur sebelum mati. Kasihan Pak Camat ya. Saya, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Saifuddin, Bu Sorolana, Bu Istiqomah, kenapa harus mencintai Indonesia? Jawabannya sederhana. Karena kita lahir di Indonesia, tumbuh berkembang di Indonesia, betul? Cari makan di Indonesia, betul? Bekerja di Indonesia, berjuang di Indonesia, keluarga di Indonesia, dan kita besok mati dikuburkan di Indo. Itulah alasan kita mencintai Indo. Oh, no.
Maka kita bersyukur Pak, jenengan wong Pemalang cedak Pekalongan duwe guru Habib Lutfi. Sing darahe Arab, keturunane Kanjeng Nabi, begitu mencintai Indonesia. Mosok awake dhewe sing asli Indonesia, darahe Jawa, darahe ngapak. Bu Srolana ngapak, ngapa ya? Takoni malah pacaran karo Istiqomah. Busro! Inyongnya pengen ngobrol karo Rika, malah jawil-jawilan karo Istiqomah. Istiqomah wis tuwa ya kemayu temen. Pak Busro yuswane pinten? 62. Ya setahun maning. Setahun maning 63. Pak Camat Bira 46. Saya kakang Inyong ya. Saya pas Agustus kemarin 41. Alhamdulillah istri juga baru 1. Apa? Masih 6? Ya iya kan Inyongnya masih ngacengan. Primen. Kok isi kan 6 lagi 6 keprimen. Wong gagahe kayak kiye. Habib Lutfi yang darahnya Arab nyuwun sewu. Habib keturunan Kanjeng Nabi ke-36. Ceton niku mboten Habib-habiban. Zuriyae Kanjeng Nabi. Apa? Rika 41. Kok ini tua temen. Ya mohon maaf, good looking itu berangkat dari good rekening. Lah, cocok. Nah, kalau rekeningnya nggak good, ya raine nggak good. Ya macam ya. Ayo ibu-ibu, mbak-mbak pilih mana? Pilih good rekening apa good looking? Good rekening. Lah bocah-bocah hadroh cetok, nyekel kopling. Kleru rating, raiso nyanding mergo kalah glowing. Rapopo le, rapopo. Muga-muga mulai pengajian good rekening kabeh. Amin. Lak wancine sugih-sugih le, yakin. Aku ki mbiyen rabi pertama kere banget, padahal mbahku kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Ya kere ra apa-apa Pak Camat ya. Habib Lutfi Zuriyah Kanjeng Nabi ke-36. Darahnya Arab, darah Kanjeng Nabi. Tapi begitu mencintai Indonesia. Pertanyaannya, kita yang orang Pemalang radunungal Kalimas. Ngapak ya mesti Jawa, orang mungkin ngapak Arab. Gimana Badan? Dan saya itu nyuwun sewu, salah satu bahasa yang paling saya seneng ngomong itu bahasa ngapak. Karena saya dulu punya jamaah ngapak. Punya santri ngapak, Ki Entus Susmono ngapak. Niki tongkatnya Ki Entus Pak Camat. Jadi sebulan sebelum beliau meninggal dunia saya dikasih hadiah tongkat ini. Gara-gara saya sakit di rumah sakit. Saya ngaji terakhir sama beliau peresmian masjid di Tegal sama Habib Lutfi. Yang ngaji Habib Lutfi sama saya Ki Entus sebagai bupati meresmikan. Kan saya baru sakit, saya dikasih tongkat. Gus, kan Gus minta nembe gerah sakit. Engko kula wene tongkat damel bersandar ketika ngaji. Delala sebulan kemudian Allah memanggil Ki Entus. Lah kenapa tongkatnya ini saya bawa terus? Ora kok kuat melaku. Aku munggah panggung kacamata nganggo tongkat malah dilokke. Wow, si buta dari gua hantu. Matane. Saya tongkat ini saya pakai harapannya satu Pak Busrolana Ninal Muna. Kalau seandainya pengajian saya ini berpahala, supaya almarhum Ki Entus dapat jariyahnya. Milo Pak Lurah, kalau Pak Lurah pengen dapat jariah dari saya, ya mau ngasih apa gitu. Malah diparingi randane. Lah dulu Ki Entus itu Bu, itu sebulan sekali ngaji di tempat saya, ngaji kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu sebulan sekali. Lah gara-gara Ki Entus sering neng pondok ya inyonge mau nggak mau ngomong ngapak.
Kan bahasa ngapak asik, blekuduk kayak gini. Orang ngapak orang kepenak. Yang lucu Pak Lurah, ana wong Pemalang dolan yang kampungnya wong Sunda yang Bandung. Begitu masuk kota Bandung nginjak kotoran, orang Pemalang teriak, "Tai ini siapa ki?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah, taina urang." Lah cilaka. Padahal urang menurut orang Sunda sama Pemalang beda. Menurut orang Sunda urang itu orang, menurut orang Pemalang urang itu udang. Begitu masuk, "Tai ini siapa ki?" Dijawab orang Sunda, "Iya mah, taina urang." Orang Pemalang ngamuk, inyong ra percaya. Masak taini orang gedene sekiye. Kan jangan-jangan kelepnya bocor ya. Oh nganggo pampers, ya Allah. Wong tua pampersan menjijikan sekali. Ana gentong okeh lumute, ana bagong okeh semute. Wes! Banser amankan bokonge. Nah, satu ketika nyuwun sewu, bagaimana cara merawat kebinekaan miturut Habib Lutfi? Kan jenengan tahu, saya dekat dengan Habib Lutfi karena Mama Salmah istrinya beliau itu masih senasab dengan saya. Kulo niku diakui muridnya Habib Lutfi tahun 2000. Makanya Habib Lutfi kalau ditanya, "Abah, sejak kapan Gus Miftah ikut Abah Lutfi?" Jawabannya Habib Lutfi napa? Wes karaten. Saking lamanya. Dan beliau menjadi pembela saya setiap kali saya dibully. Saya dulu ceramah di kafe dibully, sing belani Habib Lutfi. Beliau mengatakan, "Ojo mok gagas Miftah kae bengkel. Sing jenenge wong bengkel kadang-kadang pakaiane kotor. Makanya supaya mata saya nggak terlalu kotor, saya pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan." No. Sedidik, ya nanti saya buka setelah jam 5 pagi. Beliau mengatakan apa? Sebelum saya ngaji di Pemalang sama anak-anak pemuda Pancasila yang saya ngeritik jalannya Pemalang berlubang, saya dipanggil ke kamarnya Abah Lutfi. Berbicara bagaimana Indonesia tetap rukun, akur walaupun berbeda-beda. Beliau membacakan saya surat Al-Hujurat ayat 13 tentang kebinekaan, Pak. Ya ayuhan nas, hei manusia. Ini saya dengar langsung dari Habib Lutfi. Tak ceritani nggih, sadurunge kula terus nggih. Pumpung jenengan tasik ketemu wong ampuh. Kayak ngapa ya? Sing guyu kae. Nggih nutut cangkeme wong kae mau lho. Arep nerangke sing penting malah katanya mak lampir kae. Apa? Oh randa. HP. Miskin. Sadurunge kula terus ke ayate Hujurat iki wae. Ngomong ati kula seneng. Jadi nyuwun sewu. Pagi-pagi pas saya dibully tahun 2021 lepas ceramah di gereja, ingat kalian? Gus Miftah dibully gara-gara ceramah di gereja. Miftah kafir. Ora apa-apa, sahadat maning. Aku ngono tak? Saya dipanggil Mama Salmah. Gus, ditunggu Abah Lutfi sahur di Pekalongan. Akhirnya saya dari Jakarta, waktu itu penutupan jalan, saya dikawal Pak Polisi langsung berangkat ke Pekalongan malam itu setelah syuting di TVR di TV Jakarta. Saya langsung ke Pekalongan. Bu Srolana degane enteng.
Bocor Busrolana. Apa? Kan aku haus. Sama. Sing ngaji aku sing ngau cangkemmu. Singkat cerita, saya baru nyampe Tegal sudah adzan subuh. Berarti saya nggak bisa. Ambune pecel lele ya? Ambu apa ge? Ana pengajian malah goreng-goreng pecel lele, goblok temen ya. Anak Bu Haji Saifuddin keprimen ya. Akhirnya napa? Kula sampai daleme Abah Lutfi sudah kepagian. Mun bar subuh sekitar jam 5. Saya dikasih tahu sama penderek di bawah, Gus ditenggok Abah teng kamar. Saya masuk kamarnya Habib Lutfi. Bapak Ibu tahu, jam segitu apa yang beliau lakukan? Beliau duduk, sujud, sholat, dzikir, wirid. Habib Lutfi itu kullayaum setiap hari, wirid dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Bendino. Tasbih kuwatah wirid ratusan ribu kali. Kula matur Pak Camat, Abah jenengan nak tiang saya malih kathah ibadahi kathah. Kok wirid banyak banget kagem nopo? Apa jawabannya Habib Lutfi? Saya wirid banyak untuk nambal jamaah yang kurang wiridnya. Awake dhewe kelase salat napa le? Mat kolam cing, komat teko salam plencing. Ngapa kowe? Oh digane maneh. Akhirnya ganti bahaya. Oh ya nyuwun sewu Gus ngono. Arane siapa? Muhammad Suhufi. Jenenge apik temen beda karo raine ya. Muhammad Suhufi. Wah apik banget jenenge. Kita doakan Muhammad Suhufi masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat bar pengajian. Amin. Berarti bar pengajian modar ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Busrolana. Loh, Suhufi kok Busrolana? Coba Pak, begitu sayangnya Habib sama kita, beliau wirid untuk kita Pak Lurah, Pak Kapolsek. Mencintai Indonesia sedemikian rupa, masih mencintai kita dengan wiridnya. Coba Anda bayangkan. Wirid jam 5 sampai jam 10 pagi setiap hari. Pak Lurah mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Komat mangkat rampung sholat tangannya diangkat dongone singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Rampung. Istiqomah arep gue guyu bae di tempat. Anak istiqomah? Oh bukan. Oh putune, kabeh putu ya. Pas saya sebelum ngaji sama teman-teman pemuda Pancasila dan Banser waktu itu, beliau manggil saya menerangkan surat Al-Hujurat ayat 13 tentang merawat keumatan dan kebangsaan. Gara-gara saat itu ada orang yang tidak suka dengan pemerintah mengkritik Presiden Jokowi gara-gara memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Masih ingat bahasanya waktu itu apa? Ini gimana Presiden? Ibu kota dipindah ke Kalimantan, tempat buangan jin, setan, demit, iblis. Betul? Akhirnya dia dilaporkan polisi, masuk penjara. Kalau saya ditanya, Gus Miftah, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah. Ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Leh, guyu maning. Aku khawatir. Guyu, sholat biar jalan ya gue. Guyu karo mangan, pansan lemunnya kayak gini. Bapak-bapak, Pak Lurah kalau punya istri gemuk Pak Camat bersyukurlah. Mau keloni setengah jam sikilmu kram Pak Camat. Yang ini Pak Camat. Nah Bapak Ibu,
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kata Allah dalam Al-Hujurat 13. Kami ciptakan kalian. Iki kepiye to iki? Saomong-omongin guyu wong kayak gitu Pak Camat. Kowe tak santet meteng lho kowe. Wis dol cangkeme ya. Cangkeme dol ya. Ya ora apa-apa berarti bahagia. Bu, surga itu gambarannya bahagia, bahagia itu senyuman. Neraka itu gambarnya siksa, wujudnya merengut. Merengut bahasa Pamalangnya apa ya? Ya merengut. Jadilah surga kuwi guyu, neraka kiye merengut. Ini mah takon karo bapak-bapak. Bapak Erika, bapak-bapak, nyun sewu istrine Rika, arane ning omah, oke guyune apa oke merengute? Merengute, berarti rumah tanggane Rika kayak surga apa neraka? Neraka. Dadilah kowe duwe bojo merengutan terus berarti rumah tanggamu kayak neraka. Milo guyu. Nah, iya, kalau suamimu nggak bisa buat kamu bahagia, kamu bilang sama suamimu, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Tetap senyum. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Iki salah tafsir wong sing ra seneng karo Islam ya cah ya. Allah mengatakan inna. Padahal katanya Allah itu esa. Inna itu berarti jamak, berarti Allah itu banyak. Ini mulutnya orang orientalis yang nggak paham dengan Islam. Orang ngerti tafsir tapi sok nafsirke Al-Qur'an. Saya tak terangke didik. Pak Camat, kabeh Bapak Ibu jenengan delok Al-Qur'an niku. Dalam Al-Qur'an Allah kadang-kadang membuat kalimat inna, kadang-kadang ini. Napa bedane inna karo ini? Seru nih. Pokoknya aku cinta karo Banser. Mbak-mbak yang belum menikah, nikahlah dengan Banser. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Tenan iki ya. Malah turu. Iki Banser kuru temen ya. Aja kurus-kurus. Kamu makannya banyak? Oh, kalau makannya banyak tetap kurus, dua kemungkinan Mas, antara anugerah atau azab. Kena gula. Jangan ngenyek kena gula. Lah, apa bedanya inna sama ini? Kalau terjemah bebasnya, Pak Busrolana Nilnal Muna. Inna itu artinya sesungguhnya kami, kalau ini artinya sesungguhnya aku. Contoh yang kalimat innali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan kalimat inna? Karena turunnya Al-Qur'an tidak langsung Allah kepada Nabi, tapi melalui perantara namanya Jibril. Allah, Jibril, Muhammad, sahabat ke kita. Wa inna lahafidun, dan kami yang akan menjaganya. Yang menjaga Al-Quran siapa? Allah, malaikat, ulama, hafidul Quran. Makanya jamak, sing jogo wong akeh. Makanya nggak mungkin Al-Quran itu salah. Kenapa? Karena yang jaga banyak. Orang mau malaikat tapi juga hafidul Quran. Makanya bapak-bapak Kalimas mang duwe cita-cita anake ahli Quran. Amin. Soale wong ahli Quran niku dianggap keluargane Gusti Allah. Kaya Rika ngaji. Ngajine wong turutan tok, alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Tak fathah ta, hak doma hu, kaf doma ku, tahu ku. Pak Busrolana, teng mriki ngajine nganggo turutan apa nganggo Iqra? Nah iki salah wong NU. Iqra kayak gaweane Muhammadiyah. Awake dhewe wong NU nganggone kudune qiraati utawa turutan. Muhammadiyah silahkan menggunakan Iqra, kita tetap turutan atau qiraati. Ngagune NU kelangan turutan ora kerasa. Pak Busro, tenanan piye? Pakai itu Pak Busro, qiraati atau turutan.
Lak mbiyen kula Pak Busro, Bu Istiqomah niki mesti turutan nggih. Nah, turutan alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Mbiyen ngajine ora ana listrik ya. Nganggone apa? Ublik. Ning kene aran apa Pak Ublik, Pak? Ceplik. Ceplik nganggo minyak tanah. Begitu ngaji ceplik mati lampunya enteng, minyak lampunya enteng. Pak Kiai kirim surat ning wali santri. Suratnya dikasih bapaknya Rika. Oke, dibuka bapaknya, suratnya isinya apa? Bahasa turutan. Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayaro gitu. Ancen ya. Bapak kira ada duit pacak klik, dodol buah ora payu. Akhirnya langsung kirim surat nih Pak Kiai. Suratnya dikasih Pak Kiai, dibuka Pak Kiai, suratnya isinya apa? Sod fatkah so, ba fatkah ba, ro fatkah ro, so baro. Kiai ini ngamuk, Kiai ini rambutnya gondrong mantan preman. Bapak Kiai kurang ngajar, kon bayar malah nyongkon sabarnya. Suratnya kayaknya Bapak Kiai maning. Dibuka Bapak ini suratnya isinya apa? Mim fatkah ma, tak fatkah ta, mim domamu. Kenapa di dalam menciptakan manusia menggunakan inna? Karena Allah melibatkan orang tua, bapak dan ibu untuk melahirkan anaknya. Beda ketika menciptakan Adam, Allah menggunakan kalimat ini sesungguhnya aku. Kenapa? Karena penciptaan Adam tidak melalui perantara bapak dan ibunya. Lah nyiptakan jenengan melalui bapak dan ibu. Menciptakan Hawa, Allah langsung menggunakan ini. Soalnya langsung ciptake karo Gusti Allah. Ibu-ibu tahu Hawa diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk bagian kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Iya. Ngono Busro. Dihapusi bayar apa? Busro lana. Nilnal mina. Oh selawatan, oke, selawatan ayo kerja. Apakah anak Al-Munsidin sudah diamplopi? Belum, pada. Nanti kalau diamplopi Busro diterima, tidak diamplopi Busro di WA. Apa ki maksudnya Busro? Shallu ala Nabi Muhammad. Yos, pokoknya sing ngakur nggih. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Sing banter toh. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Sing banter. Iku ra sopan belas pengajian ngarepe kiai tungkake slonjorke ya Allah. Orang rumangsani tungkake meletek-meletek. Apa? Emutan. Oh semutan. Iki ngapa wong tua ya? Ayo sing mriko selawatan, sing bengoke banter tak dongaku tangi lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Cakep. Wis rasa tabule.
Kowe meneng dhisik, amplopmu enggak jelas ya. Yen wis mati bondo ra melu mboten? Bojo ayu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Busrolana. Sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasul ya Habiballah Muhammad supaya orang tuanya mati, anaknya mau mendoakan, anaknya dongakin dhisik. Yu anakmu turun iki selawati lus-lus sirahe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga anakku selamat dunia akhirat solehah. Al-Fatihah. Ngono. Pak Camat ya ngono, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek duwe bojo cangkeme cerewet turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihai Pak Camat tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Paling modar. Kayak gini Pak Busro ya. Ayo dongake dhisik bocah-bocah cilik. Bocah cilik diwulang ngaji. Sesuk yen gedhe dadi kiai. Kok yo ramin ya Allah. Ah telat malaikate minggat. Pengen mboten anake dadi kiai? Lah anake dadi polisi bangga, anake dadi lurah bangga, anake dadi camat bangga. Begitu anake dadi lebih enggak bangga. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Camat. Mantumu sapa? Lurah. Mantumu sapa? Lebih. Camat penting, polisi penting, lurah penting, lebih nggak kalah penting. Camat mati sing bungkus apa? Lebih. Kapolsek mati yang bungkus apa? Lebih. Lurah mati sing bungkus apa? Istiqomah mati yang bungkus apa? Lebih. Lebih mati bungkus dewek. Diamin ke ya, anaknya kiai ya. Diamin yang banter ya, bareng-bareng ya, aja telat ya, yang kompak ya. Prok jadi apa? Kiai kok Samsudin nih loh. Anak gue Samsudin. Oh tenang. Kok geting aku? Ami diketu. Istiqomah ra paham, ami diketu. Ayo diamin ke. Urung malah amin sekarang. Banser amin. Ngantuk. Jangan ngantuk, tak kasih tahu kamu. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Mila kok Gus Miftah ngaji kue turu berarti pengen cepat-cepat mati. Bocah cilik di ngenteni cangkeme nyong mengkem dhisik. Mau telat iki kesusu. Bocah cilik diwulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mong dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mong dolanan, ayo sregep
derek solawatan ya Rasul, ya Habiballah ya Rasul, ya Habiballah Muhammad, 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 desa Kalimas ngundang Gus Miftah, betul? Kiai neng ganteng, Pak Kapolsek mateni jamaah ono pasale apa ora? Lan ugi gagah tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah, ora nambah, ora masalah, sing penting disayang jamaah. Amin. Ibu-ibu. Tujuannya untuk apa? Diciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Bersuku-suku berbangsa-bangsa. Awake dhewe Pak Camat sama-sama Jawa nih. Wih beda. Jawa Jogja sama Jawa Al-Ngapakiyun. Orang ngapak ora kepenak. Jawa karo ngapak ya bedanya apa Pak Camat? Bedane O karo A. Sego, sega. Boto, bata. Loro, loro enggak lara. Ya lara kan A. Istiqomah, istiqomoh. Busro, busra. Busralan. Camat, camat. Lurah, udah kayak kiye. Tujuannya untuk apa? Lita'arofu. Lah, yang perlu digarisbawahi, Abah Lutfi niku nerangke kuwi lho, lita'arofu sak jam ora rampung. Bahkan semalam ora rampung. Sing dimaksud lita'arofu saling mengenal niku nyuwun sewu. Bukan hanya saya kenal Pak Busro secara nama, saya kenal Bu Istiqomah secara nama, saya kenal Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, tidak. Tetapi mengenal budayanya, mengenal adat istiadatnya, mengenal bahasanya. Sehingga apa? Jangan sampai kita menghina budaya orang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mila napa lak wong Jawa supaya akur kuwi gawe bahasa Jawa halus. Krama nggih. Kula wingi lucu Pak Busro. Wong tindak nggen kula. Wingi dina Setu Legi sing mara teng mondok kula sinten? Oh jenengan rawuh. Coba jenengan mang takon kali Pak Busro niki. Lak dina Setu Legi malam Minggu Pahing bareng asar nganti maghrib sing njaluk foto kali Gus Miftah tiyang pinten Pak Busro? Wong ewon. Mumet dasku, kon lungguh jamaah gantian sak rombongan Pemalang, Kalimas selama 3 jam cangkemku kon merenges. 3 jam foto Pak Kapolsek. Garing cangkem inyong. Sak rombongan Pak Busro iki tidak teng mondok rombongane tiyang pinten? Wong 5, wong 10, wong 15 sak rombongan saking Kalimantan, saking Palembang, saking Lampung. 3 jam antri njaluk foto gek cangkem kula dituntut merenges. Sekali kula foto merengut dilokke karo netizen. Kayak ketoke Busro mangkat ning pondok ora nggawa apa-apa kae umpamane. Di foto merengut ngono Pak Busro ya. Tujuannya napa? Lita'arofu untuk saling mengenal. Ngapak ngerti Jawa, Jawa ngerti ngapak. Ngapak ngerti Sunda, Sunda ngerti ngapak. Inilah indahnya Indonesia.
Walaupun kula kalian jenengan bahasane beda titik ngapak karo Jawa, tetapi kenapa kita bisa bersatu? Karena kita punya ideologi yang sama, namanya Panca. Kami cinta tanah air. Bengok Indonesia sing tegas, Indonesia. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Soli iman, soli wal ali wal Insya Allah dengan memahami karakter masing-masing budaya dan suku di Indonesia serta menghormati saling antar agama, insya Allah Indonesia akan semakin jaya. Amin Allahumma amin. Sampun jam kalih welas. Kan nyong wis kesel. Kan aku masih kangen. Terima kasih Pak Busro dan panitia, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek semuanya. Doa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah pengajian akan kita lanjutkan sampai subuh dengan menonton YouTube masing-masing. Kita berdoa kepada Allah sebelum pulang, sebelum doa sudah pulang tak dongake sandale hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriatan thayyibah, Allahumma arzuqna lan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah nahdiyah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalimas matur nuwun radudungkal matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.